Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Widya Kusumawardani. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal yang terdapat di tes intelijensia umum ya, atau biasanya kita sebut dia dengan TIU. Nah, TIU ini salah satunya yang akan diujikan dalam seleksi untuk penerimaan CPNS. Jadi, sebisa mungkin kalian harus bisa menguasai dan menaklukkan soal-soal yang terdapat di dalam TIU ini, oke? Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, ada yang harus kalian sediakan, yaitu kalian harus menyediakan buku dan pena. Nah, jadi saat saya sedang menjelaskan latihan soal pada video kali ini, kalian bisa mencatat menggunakan buku dan pena yang sudah disediakan. Oke, sampai sini paham ya? Langsung aja yuk kita mulai latihan soalnya. Nah, ini salah satu soal dari TIU ya. Kita bahas dulu yang pertama. Jadi TIU itu biasanya ada soal mengenai sinonim, selanjutnya ada antonim, dan ada perbandingan. Nah, yang ada pada layar ini adalah contoh soal dari soal sinonim ya. Sinonim. Nah, sinonim ini yang mana kita ketahui adalah persamaan dari kata itu ya. Persamaan. Jadi, contohnya di sini soal yang pertama, absen sama dengan. Ya, kalau kalian sudah melihat soal seperti ini absen sama dengan, ataupun misalnya ada sama dengan titik-titik, berarti ini yang diminta adalah sinonimnya. Ya. Nah, sinonim ini dilambangkan dengan tanda sama dengan seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang baru pertama kali ikut seleksi ataupun baru pertama kali mengerjakan soal-soal seperti ini, kalian sudah harus tahu ya bahwa ini artinya kalian diminta untuk mencari sinonim. Nah, sekarang kita cari dulu sinonim dari kata absen. Kita lihat dulu dan kita artikan dulu seluruh objektif yang ada ya. Opsi yang pertama adalah bolos. Bolos itu artinya tidak masuk. Selanjutnya opsi yang B, hadir. Hadir ini dia sama seperti ada ataupun datang ya. Selanjutnya tidak menentukan sikap. Ya, ini sama dengan absen. Selanjutnya ragu-ragu, hampir sama dengan yang C ya. Dia absen juga. Dan ada, ini bisa disamakan juga dengan hadir. Nah, jadi dari sini semua ya, mana yang memiliki persamaan kata dengan kata absen ini ya. Absen di sini artinya itu seperti tidak hadir, bolos, tidak masuk gitu ya. Nah, jadi sudah jelas jawabannya adalah yang A. Oke, seperti itu ya. Jadi kalian untuk menjawab soal-soal dari sinonim dan antonim, kalian harus tahu dulu arti-arti dari setiap kosakata yang ada seperti itu. Jadi kalian bisa menentukan dan memilih apa jawaban yang tepat untuk kata dari sinonim ataupun antonim yang diminta. Ya, kita lanjut lagi satu soal mengenai sinonim. Ini dia. Sinonim yang diminta yaitu kata penguapan. Kita lihat lagi arti-arti dari seluruh opsi yang ada di sini ya. Kita harus tahu dulu ya, penguapan ini artinya yaitu proses ya, cara, perbuatan menguapi ataupun pasti kalian tahu lah ya penguapan ataupun kejadian menguap. Nah, ini arti dari kata penguapan ini ya. Selanjutnya kita artikan lagi satu-satu dari opsinya. Nah, dehidrasi ini artinya kehilangan cairan tubuh. Selanjutnya, rehidrasi ini proses senyawaan kembali. Reboisasi ini adalah penghutanan kembali. Evaporasi ini adalah penguapan ya. Nah, berarti sudah jelas ya jawabannya yang mana. Dan yang terakhir adalah evakuasi, ini adalah pengungsian atau pemindahan. Nah, jadi bisa kita lihat dari opsi yang A, B, C, D, dan E, mana kata yang merupakan sinonim dari kata penguapan ini ya. Jawabannya adalah yang D, evaporasi. Jadi evaporasi ini sama dengan penguapan, oke?
Nah, sekarang kita lanjut. Ini adalah soal untuk anonim ya, ataupun lawan kata. Nah, tadi kalau sinonim itu dilambangkan dengan tanda ataupun simbol sama dengan. Nah, kalau antonim ini dilambangkan dengan ini ya, tanda seperti ini. Nah, jadi sekarang kita diminta untuk mencari lawan kata dari kata acuh ini ya. Acuh, seharusnya kita harus tahu dulu apa arti kata dari kata acuh ini. Ya, acuh ini artinya adalah peduli atau mengindahkan. Nah, jadi kalian pernah kan dengar kalimat nggak acuh, tak acuh, berarti dia tidak peduli seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu opsinya, arti-arti dari opsinya ya. Nah, acuh ini tadi adalah peduli, ya sama, berarti opsi yang A itu tidak. Nah, tidak mau tahu. Nah, berarti tidak mau tahu lawan dari kata peduli. Berarti jawabannya di sini sudah pasti adalah yang opsi B ya. Istimewa lawan kata dari peduli tidak ya. Hirau lawan kata dari peduli tidak. Jadi jawaban dari antonim kata acuh ini adalah tidak mau tahu ya. Jadi opsi yang B yang benar. Nah, selanjutnya ini ada kata atrofi. Nah, kita cari tahu ya, masih sama tandanya, tanda antonim. Kita cari tahu dulu apa arti dari kata atrofi ini. Kata atrofi ini artinya adalah penyusutan atau pengecilan ukuran suatu sel atau jaringan. Pengecilan sel atau jaringan. Selanjutnya organ atau bagian tubuh ya. Nah, ini dari kata atrofi. Nah, dia minta adalah antonim ya, ataupun lawan katanya. Kita cari tahu dulu apa arti-arti yang ada di opsi ini ya. Kalah ini artinya tidak menang. Selanjutnya, juara ini artinya menang ya, orang yang menang. Nah, di sini pembesaran, sementara di sini atrofi ini artinya adalah pengecilan ya. Berarti di sini sudah jelas jawabannya adalah yang C. Ya, lawan katanya pengecilan adalah pembesaran. Nah, sementara kalau piala ini adalah seperti hadiah gitu ya, ataupun trofi. Nah, selanjutnya piagam hampir sama dengan piala ini seperti itu. Jadi, sudah pasti jawaban dari soal ini antonim dari atrofi adalah yang C, pembesaran. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke jenis soal tiu yang lainnya. Nah, ini soal tiu yang lainnya lagi. Jadi kalau soal seperti ini kalian jumpai, ini adalah contoh soal perbandingan. Nah, ini dia. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Kita harus cari dulu kalimat ataupun kata penghubung untuk kedua persamaan ini. Ya, untuk supaya kita bisa membandingkan antara perbandingan pertama dengan perbandingan kedua. Ya, langsung aja kita jawab. Contohnya, di soal yang ini, yang soal pertama ini, itu adalah tangan, titik dua, tubuh, sama dengan dahan, titik dua, titik. Kita harus cari tahu apa isi dari ini ya, apa persamaan dari dahan ini. Kita cari tahu dulu ataupun kita cari kalimat atau kata penghubungnya. Nah, tangan merupakan bagian dari tubuh ya, sama seperti dahan. Dahan bagian dari, kita cari di sini. Apakah dahan bagian dari pohon? Apakah dahan bagian dari rindang? Tidak ya, tidak nyambung. Dahan yang rindang baru nyambung. Selanjutnya, apakah dahan bagian dari tangkai? Apakah dahan bagian dari daun? Apakah dahan bagian dari batang? Mana semua ini yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Dahan ini merupakan bagian dari pohon. Nah, jadi kata hubung yang kita gunakan untuk soal yang pertama ini adalah bagian. Ya. Nah, jadi untuk membaca ataupun melengkapi titik dua ini kita ganti dengan kalimat ataupun kata bagian ini ya. Tangan merupakan bagian dari tubuh, sama seperti dahan merupakan bagian dari pohon. Ya, seperti itu cara mengerjakan soal yang seperti ini. Sekarang kita lanjut lagi soal yang kedua, soal perbandingan. Nah, ini dia.
soalnya genteng titik 2 rumah sama dengan benang titik 2 titik titik. Kira-kira apa kata hubung yang tepat untuk menggambarkan soal yang kedua ini? Nah, kita cari tahu ya. Genteng adalah bahan pembuat rumah ataupun penyusun rumah ya. Sementara sama dengan benang, bahan untuk menyusun ataupun untuk membuat, apakah untuk membuat sutra, apakah untuk membuat ulat, apakah untuk membuat kapas, apakah untuk membuat jahit, apakah untuk membuat pakaian? Ya, jawabannya kita tulis dulu di sini ya supaya tidak bingung. Kata hubungnya ini adalah bahan ya. Bahan untuk membuat. Nah, sama kata hubung yang perbandingan 1 dengan yang perbandingan 2 itu harus sama. Kalau di perbandingan 1 menggunakan bahan untuk membuat, di perbandingan 2 juga seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, genteng merupakan bahan untuk membuat rumah, sama seperti benang merupakan bahan untuk membuat pakaian. Jadi, jawabannya adalah yang E, seperti itu. Nah, mungkin sampai sini aja dulu informasi dan latihan soal yang kita kerjakan ya. Nah, untuk kalian jangan lupa untuk terus melatih kemampuan kalian baik itu di TWK, TIU maupun TKP. Nah, pada video selanjutnya saya akan membahas materi dan latihan soal mengenai TKP ataupun tes karakteristik pribadi. Nah, untuk kalian saya minta untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.